Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi silabus pembelajaran dan definisi pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Mbak Nubela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jarib. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi definisi silabus pembelajaran dan definisi pembelajaran akidah akhlak. Pertama-tama yakni pengertian silabus pembelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi, silabus itu seperti pedoman atau acuan dan penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan penilaian hasil belajarnya. Silabus seperti kerangka inti dari setiap kurikulum, dan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik atau siswa melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik atau siswa. Lalu selanjutnya adalah prinsip dasar pengembangan silabus. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua fleksibilitas, 3 kontinuitas, 4 efektivitas, 5 efisien, dan 6 konsisten, 7 memadai, dan yang terakhir menyeluruh. Lalu karakteristik Lalu selanjutnya adalah pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru, mata kuliah atau pusat kegiatan guru, dan dinas pendidikan. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh para guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakannya pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dan dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersamaan. Kalau di SMP dan TS untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun bersama oleh guru yang terkait. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGM atau PKG. PKG itu pusat kegiatan guru untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup PKG setempat. Lalu yang terakhir, dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, manfaat silabus. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Lalu selanjutnya adalah definisi pengertian akidah akhlak. Yang pertama, pengertian pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, pengertian pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran adalah penciptaannya suasana belajar yang diperankan oleh pendidik
atau guru dengan serangkaian rencana pembelajaran yang melibatkan pendidik itu sendiri, peserta didik, dan sumber belajar sehingga terjadi pentransferan ilmu dan perubahan pada peserta didik baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Lalu pengertian dari akidah akhlak sendiri yaitu akidah akhlak merupakan dua pembahasan yang berbeda tetapi keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Akidah membahas tentang keyakinan sedangkan akhlak membahas tentang perbuatan. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran akidah akhlak adalah proses perubahan tingkah laku maupun pengetahuan antara guru dan siswa di dalam kelas yang di dalamnya ada materi pembelajaran akidah akhlak. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu berupaya untuk dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dalam bidang keagamaan, pendidikan akidah akhlak juga diarahkan pada peneguhan akidah di suatu sisi lain dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan persatuan dan persatuan bangsa. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya mengenai fungsi silabus pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Eva. Manfaat silabus pembelajaran. Pada dasarnya, silabus merupakan suatu acuan utama dalam kegiatan pembelajaran. Adapun fungsi dari silabus pembelajaran ini diantaranya yaitu 1. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian, serta memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai komponen penyusunan silabus yang akan disampaikan oleh Mbak Yuli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam silabus. Komponen yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah. Identitas sekolah ini memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah materi pokok. Dalam materi pokok ini memuat muatan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu.
Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dan struktur kurikulum untuk 1 semester atau setahun. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Dalam sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik. Mungkin dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada materi mengenai langkah-langkah penyusunan silabus yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurma Junita. Oke, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, ada tentang membahas mengenai mengisi identitas silabus. Nah, identitas terdiri itu biasanya meliputi dari nama madrasah atau sekolah, kelas, mata pelajaran, semester. Juga dapat dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Yang kedua itu ada menuliskan standar kompetensi, yang dimana standar kompetensi itu adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang mana menggambarkan intelektual atau intelijensi, kognitif, dan sikap dan psikomotorik atau keterampilannya yang diharapkan dapat dicapai pada mata pelajaran tersebut. Biasanya standar kompetensi itu diambil dari standar isi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran. Tentunya sebelum menuliskan standar kompetensi penyusunan, terlebih dahulu itu mengkaji standar isinya pada mata pelajaran dengan memperhatikan hal berikut, yaitu ada di makalah, yakni urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan SK dan KD. Terus keterkaitannya antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga itu ada keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Terus yang ketiga itu mengenai pembahasan mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, ini maksudnya dalam mengidentifikasi materi itu harus mempertimbangkan relevansinya materi pokok dengan SK dan KD, terus tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Terus ada kebermanfaatan juga bagi peserta didik, adanya struktur keilmuan, terus kedalaman dan keluasan materi, terus ada relevansinya dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Mengenai alokasi waktu juga, selain itu juga harus diperhatikan keahlian yang memang benar-benar itu teruji kebenaran dan kesohihannya. Terus ada tingkat kepentingan, materi yang diajarkan itu memang benar-benar diperlukan oleh siswa, oleh anak didik untuk kedepannya. Terus kebermanfaatan, materi tersebut itu memberikan manfaat pengetahuan, keterampilan pada jenjang berikutnya. Terus layak dipelajari, tentunya itu layak dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Terus menarik minat, interest, menarik minat siswa atau anak didik untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi tersebut. Yang keempat ada mengenai mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara pendidik dan anak didik dan lingkungan juga dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar dan pengalaman dalam belajar. Biasanya itu bisa melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Sekarang sudah banyak model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dapat menarik peserta didik yang tidak hanya berfokus pada guru, tapi juga bisa berfokus pada peserta didik. Yang dimana nanti bisa dapat melatih peserta didik dalam berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Terus ada kriteria mengembangkan kegiatan pembelajaran, ada di makalah, kalian bisa cek.
Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan biasanya itu minggu efektif per semester. Terus alokasi waktu mata pelajaran, terus jumlah standar kompetensi dasar per semester, terus membagi alokasi waktu per jumlah SKKD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Yang selanjutnya, yang terakhir itu menentukan sumber belajar, yang dimana sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan belajar yang dapat bisa berupa buku, teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, dan yang terakhir kita mengetahui contoh silabus pembelajaran akidah akhlak itu seperti apa yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Lutfia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan contoh silabus pembelajaran akidah akhlak. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu pada tingkat madrasah sanawiyah dan tingkat madrasah aliyah. Dalam tingkat madrasah sanawiyah ini saya mengambil kelas 7 semester ganjil. Dalam kompetensi inti, KI1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dari alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata. KI4-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh silabus pembelajaran di tingkat madrasah aliyah. Di tingkat madrasah aliyah ini saya mengambil kelas 10 semester ganjil. Dalam kompetensi inti di madrasah aliyah ini hanya ada sedikit perbedaan dengan kompetensi inti di madrasah sanawiyah. Contoh kompetensi inti di madrasah aliyah ini, KI1-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI3-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4-nya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dalam kompetensi ini akan dijabarkan melalui kompetensi dasar, indikator, materi pokok kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.